Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Tatia, NIM 19032111000016 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mini riset manajemen produksi agribisnis komoditas kacang kedelai. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen produksi agribisnis. Pokok bahasan dalam video kali ini yaitu yang pertama ada perencanaan produksi, yang kedua ada pemilihan lokasi produksi, dan yang terakhir ada perencanaan tata letak. Pokok bahasan yang pertama ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada sebuah perusahaan yang memanfaatkan sumber daya manusia untuk melayani kebutuhan konsumen. Terdapat 4 poin dalam perencanaan produksi. Yang pertama ada alasan memilih komoditas. Komoditas kedelai dipilih karena memiliki banyak peminat, baik dari kalangan muda sampai kalangan tua. Harga komoditas kedelai yang relatif murah. Kedelai juga merupakan salah satu bahan pangan pokok yang memiliki kandungan gizi yang cukup banyak. Proses pengolahan kedelai juga relatif mudah. Yang kedua ada kondisi pasar. Terdapat 3 jenis saluran pemasaran pada kondisi pasar. Saluran pertama yaitu petani ke konsumen. Saluran kedua dari petani ke pedagang pengepul ke konsumen. Saluran ketiga yaitu dari petani ke pedagang pengepul, ke pedagang besar, ke pedagang pengecer, dan ke konsumen. Poin yang ketiga yaitu kondisi topografi dan iklim. Kabupaten Bangkalan memiliki luas sebesar 1.260,14 km kubik yang terletak pada ketinggian 2-100 meter di atas permukaan air laut, yang memiliki suhu berkisar 22 derajat sampai 34 derajat Celcius dan memiliki iklim tropis basah dan kering dengan musim penghujan dan musim kemarau. Poin yang terakhir ada nilai ekonomis. Kedelai merupakan komoditas yang mudah didapatkan dan memiliki harga jual yang relatif murah, serta cara pengolahan yang mudah sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. Terdapat 4 poin yang dibahas dalam pemilihan lokasi produksi. Yang pertama ada ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimiliki suatu usaha harus terampil dan mau bekerja keras. Tenaga kerja yang dimiliki usaha tempe milik Bapak Hairon ini berjumlah 5 orang, yang mana merupakan tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja luar keluarga atau masyarakat sekitar tempat produksi. Jam kerja yang diterapkan dari pukul 8 sampai pukul 2 siang, tergantung banyaknya produksi yang dihasilkan. Untuk pemasaran hasil produksi dilakukan pada pukul 5 pagi. Selanjutnya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di usaha tempe milik Bapak Hairon yang berada di Jalan Kiai Haji Abdul Mufid, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ini sudah cukup memadai. Sarana yang dimiliki yaitu alat pemecah kacang kedelai, yang mana alat tersebut dapat mempermudah proses produksi. Untuk prasarana sendiri yaitu terdapat sepeda motor. Sepeda motor ini digunakan untuk mengirim hasil produksi kepada pasar. Poin selanjutnya yaitu kedekatan dengan pasar. Usaha tempe milik Bapak Hairon berlokasi sangat dekat dengan pasar Kamal, sekitar kurang lebih 500 meter. Usaha tempe milik Bapak Hairon ini biasanya dipasarkan ke pasar Kamal dan pasar Kuanyar. Tempe yang diproduksi oleh Bapak Hairon ini dijual dengan harga 1.500 sampai 10.000 rupiah per bungkusnya, tergantung ukuran besar tempe. Poin yang terakhir yaitu kedekatan dengan bahan baku. Kedekatan lokasi usaha dengan lokasi bahan baku sangat mempengaruhi proses produksi serta biaya yang akan dikeluarkan. Semakin dekat lokasi usaha dengan bahan baku, maka semakin minim pengeluaran dan kendala yang akan diperoleh. Usaha tempe milik Bapak Hairon ini membeli bahan baku kedelai dari Surabaya dan Bangkalan. Pokok bahasan yang terakhir adalah perencanaan tata letak atau layout. Perencanaan tata letak merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan suatu usaha, yang mana tata letak ini sangat mempengaruhi keefektifan dan keefisienan berjalannya suatu proses produksi usaha. Terdapat 2 poin yang akan dibahas dalam perencanaan tata letak atau layout. Yang pertama yaitu ada jenis tata letak, dan yang kedua ada keuntungan dan kelemahan. Poin yang pertama yaitu jenis tata letak. Jenis tata letak yang digunakan pada usaha tempe milik Bapak Hairon ini yaitu jenis tata letak produksi, yang mana tata letak yang digunakan pada usaha tempe milik Bapak Hairon ini masih berskala kecil. Dilihat dari gambar, terdapat proses penimbangan, lalu setelah itu proses pengemasan, dan yang terakhir yaitu proses penyimpanan.
Poin yang terakhir yaitu keuntungan dan kelemahan. Keuntungan yang dimiliki usaha tempe milik Bapak Hairon ini yaitu banyaknya peminat, pemasaran yang mudah karena dekat dengan pasar, menggunakan teknologi alat pemecah kacang kedelai sehingga menjadi lebih mudah dan efisien. Kelemahan yang dimiliki dari usaha tempe milik Bapak Hairon ini yaitu akses jalan menuju tempat produksi yang kurang bagus. Jika harga kedelai naik, maka minat para pembeli menjadi turun karena harga tempe yang ikut naik. Berikut ini merupakan dokumentasi hasil wawancara saya di usaha tempe milik Bapak Hairon. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.